Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelita, NIM 2011156 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem imunitas tubuh manusia. Sebenarnya apa sih sistem imun itu? Sistem imun merupakan proses deteksi terhadap agen pengganggu atau yang disebut dengan patogen dan diakhiri dengan proses penghilangan agen pengganggu atau yang disebut dengan lisis. Tujuannya ini untuk mencegah masuknya virus dan bakteri patogen ke dalam tubuh manusia. Karena jika terdapat akumulasi dari virus dan patogen tadi, akan menyebabkan terjadinya infeksi pada jaringan tubuh, sel, bahkan organ yang memicu terjadinya sumber penyakit. Di sini kita bisa lihat bagaimana sistem imunitas tubuh manusia. Dari gambar ini terdapat dua sistem, yaitu humoral immunity dan cellular immunity. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Kemudian sel-sel ini akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi yang tidak lain merupakan protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit atau yang disebut dengan antigen. Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B sebelumnya dengan tujuan untuk menghancurkan antigen tersebut. Begitu antibodi telah diproduksi, antibodi akan berada tetap di sana. Gunanya ini untuk menghancurkan kembali bibit penyakit atau antibodi apabila teraktivasi kembali. Terdapat dua macam sistem imunitas tubuh manusia. Yang pertama ada humoral immunity. Humoral immunity ini merupakan sistem imun yang dilakukan oleh mediasinya itu berupa makromolekul dalam cairan ekstraseluler seperti sekresi antibodi, protein komplement, dan juga peptida antimikroba. Di sini kita dapat melihat bahwa proses pertama yaitu proses ini dimediasi oleh APC atau antigen presenting cell. Kemudian pengenalan antigen ini akan dilakukan oleh sel penolong atau sel T yang melalui NHC2, kemudian sel B4, dan di sini sel T ini akan menghasilkan sitokinesis. Sebelumnya tadi, setelah sel T datang, terjadi pengenalan sel atau yang disebut dengan memori sel. Yang gunanya ini untuk mengingat atau menyocokkan bagian mana yang cocok kepada patogen atau sumber virus yang menyiapkan sistem imun aktif. Kemudian setelah sitokinesis tadi aktif, sel B akan teraktivasi. Kemudian sel B akan memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel B plasma dan sel B ingatan. Sel B plasma ini akan menghasilkan antibodi yang nantinya itu akan dikirim ke cairan tubuh seperti darah, jaringan darah, dan juga bagian tubuh yang terinfeksi yang nantinya akan bekerja dan menghancurkan sumber penyakit. Yang kedua di sini ada cellular immunity. Proses ini hampir sama, cuman di sini kita bisa lihat bahwa setelah sel B dihasilkan, sel B dihasilkan, yaitu akan menghasilkan mengaktifasi sel B dan T sitotoksik limfosit. T sitotoksik limfosit ini akan memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel T ingatan yang kemudian akan menuju ke bagian terinfeksi, dan bagian dari sel T toksik ini akan menghancurkan atau melisiskan sel yang terinfeksi atau yang disebut dengan sel tumor. Kemudian di sini ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.